Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal yang sedang viral, yaitu kata anjay. Yang menurut sebagian orang, kata anjay ini merupakan kata yang buruk yang dapat merusak moral bangsa. Apakah seperti itu? Mari kita kaji dengan kajian Al-Quran dan kaul ulama yang terdapat dalam kitab-kitab Islam. Anjay adalah selewengan dari kata anjing. Anjing adalah hewan yang menurut sebagian orang itu adalah hewan yang buruk, tetapi sebagian orang juga menganggap anjing adalah hewan yang baik. Oke, kita akan kaji dalam Al-Quran. Ternyata kata anjay ini terdapat dalam kitab Al-Quran dan diceritakan sebanyak 6 kali. Terdapat dalam 3 surat. Ada yang menggunakan kata mukallibin, ada yang menggunakan kata kalbu, dan ada juga menggunakan kata kalbuhum. Oke, kita akan teliti kata kalbun ini, kata anjay dalam Al-Quran ini, yang terdapat dalam 3 surat di dalam Al-Quran. Oke, yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat keempat, di mana Allah menjelaskan, Yas'alunaka madza uhilla lahum, Qul uhilla lakumut thayyibat, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Ayat keempat ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan setiap hewan yang diburu menggunakan anjing yang telah dilatih. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa sosok anjing itu tidak selamanya menjijikan. Bahkan ketika ada anjing yang sudah dilatih lalu digunakan untuk memburu hewan, maka hewan buruan itu akan menjadi halal, asalkan hewan itu adalah merupakan hewan yang halal untuk dimakan. Maka di sini anjing di sini atau anjay di sini adalah sebagai partner manusia, membantu manusia. Oke, berarti ini positif ya. Kita akan langsung ke ayat kedua yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat ke-176, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukuhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini ada kata anjay, kamathalil kalbi, perumpamaan anjing. Anjing itu merupakan perumpamaan untuk orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Maksudnya seperti apa? Anjing ini ketika ia dihalangi, ia akan menjulurkan lidahnya. Ketika dibiarkan pun tidak dihalangi, ia juga menjulurkan lidahnya. Artinya, baik dia dalam keadaan apapun, mau haus tidak haus, pasti anjing itu menjulurkan lidahnya. Karakter ini sama dengan orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Kita berikan dakwah, mereka tetap seperti itu. Kita biarkan tidak diberikan dakwah, tetap seperti itu. Dalam ayat ini, karakter anjing itu ya dikatakan kuat dan jelek, seperti itu. Tetapi lihat sisi positifnya, anjing itu tetap dalam keadaan dawam, istiqomah. Seperti apapun ia tetap melakukan apa yang ia inginkan. Mungkin seperti itu.
Dan kita akan buka ayat ketiga. Ayat ketiga itu terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Ayat ini, sadaqallahul azim, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang karakter anjing yang setia, di mana dalam ayat ini menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang berlindung ke dalam gua yang dijaga oleh anjing bernama Kitmir. Dan anjing Kitmir ini digadang-gadangkan sebagai hewan yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ayat-ayat yang menjelaskan tentang kata anjay. Nah, dari segi ayat-ayat ini kita juga bisa melihat bahwasanya anjing itu ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Tapi ternyata dari 3 ayat itu dalam surat yang berbeda, anjing juga menunjukkan hal yang positif. Kesetiaan, lalu menjadi partner juga untuk manusia dalam membantu segala hal pekerjaan manusia. Nah, jadi sebenarnya ketika seorang mengatakan anjing itu ya sah-sah saja, karena anjing itu dilihat dari segi positifnya ada, sisi negatifnya juga ada. Seperti itu. Asalkan kita dalam menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar dijelaskan ada beberapa lafaz yang sering dipakai dalam kebiasaan dan itu merupakan lafaz-lafaz yang kurang baik, yaitu lafaz ya himar atau ya kalbu. Tetapi lafaz-lafaz tersebut bisa dikatakan tidak baik di mana-mana memiliki 2 wajah ataupun 2 unsur. Yang pertama unsurnya adalah kebohongan, unsur kebohongan. Kita mengatakan anjing ke orang itu kan kebohongan, yang dipanggil itu kan manusia bukan anjing. Yang kedua karena ada idza. Idza itu adalah menyakiti. Ketika orang dikatakan anjing pasti sakit. Nah, kita sekarang lihat penggunaan kata anjay. Apakah kata anjay ini memiliki 2 unsur tadi, yaitu unsur bohong dan unsur hina, menghina atau menyakiti? Ternyata kalau kita lihat kata anjay yang digunakan pada zaman sekarang itu biasanya menunjukkan kata kekaguman, rasa kagum. Misalkan ada seorang yang juara, "Hei, anjay loh." Nah, seperti itu ya. Mungkin ada hal yang aneh atau ada hal yang membuat kagum, biasanya orang-orang yang zamaunu itu suka kata anjay gitu. Nah, itu kita lihat apakah kata anjay itu mengandung unsur kadzbun, bohong enggak? Kalau misalkan ada orang yang juara kita kata anjay, itu kan tidak mengandung unsur bohong. Kita bukan menghina orangnya, tetapi kita itu mengatakan anjing itu sebagai bentuk ketakjuban aja. Yang kedua, tidak mengandung unsur, ada gak mengandung unsur menyakiti? Apakah orang yang kita ajak ngobrol itu tersakiti atau tidak? Kalau misalkan 2 unsur yang tidak ada, maka penggunaan kata anjay itu sah-sah saja. Tapi tentunya ada kata yang lebih baik. Kalau misalkan kita sedang terkagum terhadap sesuatu, maka katakanlah Masya Allah ataupun Alhamdulillah. Ada orang yang mendapatkan hadiah ataupun mendapatkan sebuah prestasi, maka katakanlah Alhamdulillah, Masya Allah. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwasanya kata anjay ini dapat merusak moral bangsa, itu terlalu berlebihan. Oke, sekian vlog kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kaum anjay. Ada baiknya terus berkreatif, selalu menjadi orang-orang yang positif, selalu menjadi orang yang inovatif. Billahi hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.